Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Selamat berjumpa siswa dalam pembahasan latihan soal geografi UTBK part 7. Dalam pembahasan kali ini akan kita bahas tentunya jawabannya yang betul yang bagaimana. Kita mulai nomor 36. Diketahui daerah Sukamaju pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk 3.900.000. Dari jumlah tersebut, umur produktif ada 3 juta, umur belum produktif 500.000, dan umur tidak produktif 400.000. Berapakah angka ketergantungan atau dependensi rasionya? Untuk menjawab soal ini kita harus ingat rumusnya, bahwa angka ketergantungan adalah jumlah dari penduduk usia belum produktif ditambah usia tidak produktif dibagi dengan jumlah penduduk yang produktif dikalikan 100. Jadi jawabannya adalah 500.000 ditambah 400.000 dibagi 3 juta, jadi atau kali 100, jadi ketemunya adalah 30. Jawabannya adalah A. 37. Sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional disebut titik-titik. Jawabannya untuk di masyarakat Bali tentang irigasi atau organisasi yang mengatur irigasi itu adalah Subak atau C. Untuk Cing Cowong itu adat di Jawa Barat atau di Kuningan, kemudian awik-awik juga di Bali tapi terkait dengan tata tertib secara tradisional, kemudian Milang Ari itu di Sumatera, serta Bau Nyale itu di Nusa Tenggara. 38. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membuat peta wilayah bencana. 2. Membuat bangunan tahan gempa. 3. Penanaman pohon bakau di pinggir pantai. 4. Membawa korban gempa ke rumah sakit. 5. Melarang penduduk tinggal di wilayah dekat pantai. Yang merupakan kegiatan mitigasi bencana adalah titik-titik. Untuk menjawab ini kita harus tahu bahwa yang dimaksudkan dengan mitigasi bencana di sini adalah perlakuan ataupun aktivitas ataupun perencanaan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Nah, untuk ini berarti jawabannya adalah kita tinjau nomor 1, membuat peta wilayah bencana, itu betul. 2. Membuat bangunan tahan gempa, betul. 3. Penanaman pohon bakau di pinggir pantai, betul, karena itu semuanya adalah sebelum atau pencegahan. Yang keempat, membawa korban gempa ke rumah sakit. Nah, ini adalah tindakan yang terjadi setelah bencana, jadi salah. Yang kelima, melarang penduduk tinggal di wilayah dekat pantai. Untuk pelarangan ini saya kira ini tidak ada satu kewenangan, karena penduduk yang sudah memiliki tanah di dekat pantai tentunya tidak bisa dilakukan. Nomor 39. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membuat peta wilayah bencana. 2. Membuat bangunan tahan gempa. 3. Mendirikan pos komando bantuan. 4. Inventarisasi kerusakan akibat gempa bumi. 5. Rehabilitasi kerusakan akibat tanah longsor. Yang merupakan kegiatan mitigasi pasca bencana alam adalah titik-titik. Nah, yang dimaksud dengan mitigasi pasca bencana alam adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana alam.
Nah, dari 5 pernyataan itu kita tinjau. Untuk 1 itu membuat peta wilayah bencana itu sebelum, jadi bukan setelah, jadi salah. Yang kedua, membuat bangunan tahan gempa, ini juga sebelum atau pencegahan. Ketiga, mendirikan pos komando bantuan. Nah, ini tindakan setelah terjadinya bencana alam. Jadi 3 betul. Yang keempat, inventarisasi kerusakan akibat gempa bumi. Nah, ini juga betul karena ini setelah terjadinya bencana alam. Yang kelima, rehabilitasi kerusakan akibat tanah longsor. Rehabilitasi itu mudahnya adalah perbaikan. Jadi ini betul. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5 atau E. Soal nomor 40. Wilayah Keraton Solo dan Yogyakarta termasuk dalam kriteria wilayah formal. Berikut merupakan ciri-ciri wilayah formal, kecuali titik-titik. Nah, untuk menjawab masalah wilayah formal, di sini kita harus tahu bahwa yang namanya wilayah formal adalah wilayah yang terbentuk karena adanya suatu keseragaman atau suatu kesamaan yang menjadikan wilayah tersebut menjadi satu kesatuan. Untuk ini kita cek satu persatu. Yang karena ini kecuali ya. Yang A, adanya homogenitas atau keseragaman, ini betul, jadi bukan yang kecuali. B, memiliki kriteria fisik dan sosial yang sama, ini juga betul. C, adanya kesamaan iklim dan vegetasi, betul. D, memiliki kesamaan berupa lahan pertanian sawah basah, ini juga betul karena ada kesamaan yang bisa menyatukan. Yang E, adanya saling ketergantungan dalam satu wilayah. Nah, untuk yang E ini bukan termasuk wilayah formal, jadi yang kecuali adalah yang option E, adanya saling ketergantungan dalam satu wilayah. Demikian pembahasan untuk kali ini soal nomor 36 sampai 40. Kita lanjutkan untuk pembahasan pada soal-soal berikutnya. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Terima kasih.